Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjut ke pertemuan 15 pada materi UX Riset Teknik untuk mobil dan web. Dari segi bahasa, mungkin kita translate dari UX, pengalaman pengguna, riset penelitian dan teknik. Jadi artinya adalah riset teknik itu menawarkan masukan yang berbeda dalam UX dalam teknik penelitian dalam riset pengguna. Ada 7 teknik UX research. Yang pertama ada code sorting, yang kedua ada expert review, yang ketiga ada AI movement tracking, yang keempat ada field studies, yang kelima ada usability testing, yang keenam ada remote usability testing, dan terakhir ada user persona. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama ada card sorting atau penyortiran kartu. Ini disebut juga dengan teknik penelitian psikologis, karena sini Anda diminta untuk menulis kata atau frasa di kartu, lalu pengguna mengelompokkannya. Untuk penelitian ini sangat murah, terutama tatap muka. Selanjutnya, karena kalau segi online mungkin agak lebih mahal. Selanjutnya, metode ini sangat mudah digunakan untuk mendapat masukan pengguna, bahkan untuk mendapatkan validasi pengguna dari ide-ide dari awal proyek UI. Yang kedua ada expert review atau review ahli. Saat ahli melibatkan dalam produk melalui user interface dan mencari masalah dengan desain, aksesibilitas, dan penggunaan produk. Selanjutnya, semakin banyak keahlian yang dimiliki reviewer dalam penggunaan desain web, semakin berharga masukan dalam hal banyak kasus. Jadi di sini sangat diperlukan sebuah orang review ahli pada antarmuka pengguna juga dalam untuk masukan pada desain web. Yang ketiga ada AI movement tracking atau pelacakan gerakan mata. Ini untuk penelitian akademis yang digunakan secara luas dan penelitian medis. Jadi pada teknik ini lebih cocok pada teknik penelitian medis. Selanjutnya ada teknologi sudah cukup maju, jadi sistem pelacakan mata tidak lagi besar dan invasif tapi tidak mengganggu sistem tes penggunaan. Jadi dengan adanya teknologi ini memudahkan dalam proses pelacakannya. Selanjutnya desain UI dan mengetahui bagaimana memprioritaskan jenis konten tertentu. Jadi teknik ini juga membantu untuk mendesain user interface untuk memprioritaskan jenis konten tertentu. Jadi tidak semua konten yang bisa dibuat untuk pelacakan gerakan mata ini. Yang keempat, field studies atau studi lapangan. Ini mungkin yang sering dipakai. Jadi ini perilakunya dapat diukur dari suatu produk. Bahkan ini penelitiannya etnografi, wawancara, observasi, dan penyelidikan kontekstual. Karena mayoritas kita menggunakan adalah field study atau studi lapangan, jadi etnografi, wawancara, dan observasi. Jadi ini yang paling banyak dipakai. Kenapa? Karena peneliti menyukai teknik ini karena bisa menerapkan trik-trik ya untuk membujuk klien atau untuk menerapkannya. Selanjutnya ini dapat dilakukan dengan baik, maka keluaran studi lapangan atau field studies ini memberikan wawasan dalam masalah pengguna dan bagaimana pemecahannya. Jadi ini dapat berguna atau dapat dilakukan dengan baik dengan menghasilkan satu wawasan masalah dari pengguna dan pemecahannya. Yang kelima ada usability testing. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan juga secara umum. Jadi itu pengamatan pengguna yang mencoba melakukan tugas dengan suatu produk. Jadi ada suatu pengujian melalui testingnya. Selanjutnya mereka dapat fokus pada satu proses atau lebih luas cakupannya. Selain itu juga uji kegunaan menghasilkan akses spesifik yang mengarah pada tindakan tertentu. Jadi dari semua kegiatan ini usability testing mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa digunakan.
untuk mengajukan menguji suatu produk. Yang keenam ada remote usability testing. Mungkin dari bahasanya ada pengujian penggunaan jarak jauh. Jadi dengan adanya menggunakan satu teknologi ya, menggunakan ya, testingnya melalui usability remote. Jadi di sini tanpa perlu menyeret pengguna ke lingkungan laboratorium Anda. Jadi maksudnya di sini bisa melalui jarak jauh. Jadi apapun yang kita buat tidak harus kita uji dengan membawa penggunanya ke labor atau ke fisik komputer kita. Selanjutnya menghemat waktu dan uang jika dibandingkan ujian lab. Jadi di sini dengan menggunakan remote usability testing juga akan menghemat waktu dan uang. Nah, tidak perlu membandingkan pengujian dengan pengujian lab ya. Ini disebutkan juga bahwa tidak perlu masuk mereka ke dalam lab. Jadi bisa menggunakan jarak jauh aja. Atau mungkin kalau kita sebut mungkin yang sekarang itu mungkin yang pakai itu adalah kita menggunakan adanya survei-survei online ya. Jadi seperti form-form online yang bisa diisi. Yang terakhir ada user personas atau pengguna. Ini adalah representasi fisik dari pengguna ideal. Jadi mereka fokus pada tujuan pengguna, karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya juga meriksa apa yang diharapkan pengguna dari produk. Jadi ini betul-betul pengguna terlibat langsung. Jadi dari fisiknya bisa dilihat bahwa suatu produk itu bisa digunakan dengan baik. Jadi ini akan lebih bagus digunakan karena di sini user pengguna bisa meriksa langsung apa yang diharapkan dari suatu produk. Oke, sekian dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa langsung ke WA aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.